Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara pengajian rutin kita setiap subuh Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada pertemuan yang lalu, kita masih membahas surah An-Nisa ayat 138 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara pada ayat yang lalu tentang keadilan, bahwa hendaknya menegakkan keadilan itu jangan dipengaruhi dengan hawa nafsu. Ketika keadilan itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka ketahuilah bahwa dalam diri orang itu atau dalam jiwa orang itu tentu mengalami sesuatu yang tidak benar. Makanya kaitannya dengan pengajian kita pada subuh hari ini tentang mengenai masalah orang munafik. Karena orang munafik itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu dalam jiwanya mengalami penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 138, Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Ungkapan at-tabsyir di sini, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Allah mengungkapkan dengan ungkapan at-tabsyir itu bermakna bahwa al-ikhbar bima zahara azruhu alal bisyarati, bahwa ketika sesuatu itu, berita itu sangat berpengaruh kepada diri kita atau dapat berpengaruh pada bulu roma kita, al-bisyra, maka Allah mempergunakan kata-kata at-tabsyir. Sama dengan ayat lain dikatakan basyiril mu'minina bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
ketika Allah berbicara tentang orang-orang mukmin, itu sampaikan dengan berita gembira yang dapat berpengaruh pada bulu roma, itu adalah surganya. Sama dengan ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, itu dia menyampaikan azaban alima, sangat berpengaruh, yang dapat berpengaruh pada bulu roma kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Al-busyara. Kemudian al-munafikina. Jadi ada beberapa istilah dalam Al-Quran, ada yang katakan al-mu'minina atau al-mu'minuna, al-munafikuna atau al-munafikina, al-kafiruna atau al-kafirina. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan al-munafikina, basyiril munafikina. Siapa sih sesungguhnya yang dikatakan oleh orang munafik? Dalam pengertian bahasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Al-Mufradat Al-Quran, itu diartikan bahwa al-munafikuna itu berasal dari kata nafaqah. Nafaqah. Nafaqah itu artinya mada au nafada. Nafaqah itu artinya mada, berlalu. Sesuatu yang sudah berlalu sudah tidak ada. Nafada itu juga bermakna hilang. Jadi antara berlalu dengan hilang itu sama, artinya sudah tidak ada. Artinya apa? Bahwa secara pengertian bahasa, orang munafik itu dia sudah tidak memiliki keimanan, hilang keimanannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu nafaqah. Makanya biasa kita kalau ke Mekah atau umrah, sebelum terowongan itu biasa ada tertulis nafaq. Nafaq itu artinya terowongan. Kenapa terowongan dikatakan nafaq? Itu karena berlubang, tidak berisi. Makanya orang munafik itu dikatakan bahwa jiwanya itu sudah kosong, tidak berisi keimanan, maka dikatakan nafaqah. Itu nafaqah dalam pengertian bahasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu nafaqah diungkapkan dalam mufradat Al-Quran, dikatakan an-nifaq. An-nifaq, bahwa an-nifaq itu yadkhuluna fisyar'i baban wa yakhrujuna fisyar'i baban. An-nifaq itu keadaan masuk dalam jiwa itu nilai-nilai keagamaan, wal khuruj wa yakhrujuna minhu, dan kadang keluar. Itulah orang munafik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kadang dia beriman, dia menampakkan keimanannya, tetapi pada sesungguhnya dalam hatinya itu dia sembunyikan kekafirannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah orang munafik. Orang munafik dia menampakkan kebaikannya, tapi pada hakikatnya dia menyembunyikan kekafirannya dalam hatinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah pengertian dari segi bahasa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa orang munafik ini bi anna lahum, ini ada penegasan. Anna dalam pengertian tafsir, ungkapan anna itu adalah at-taukid, penegasan. Sudah pasti ketika Allah mengungkapkan dengan ungkapan anna, itu sudah pasti, tidak bisa diragukan. Bi anna lahum, lam alada al-istihqaq, berhak. Siapa yang berhak mendapatkan azabun alim? Lahum al-munafikun. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian pada ayat selanjutnya, allazina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Allazina, meskipun Allah tidak menyebutkan secara zahiriyah, tapi allazina ini maknanya na'tun, adalah sifat. Sifatnya siapa?
natul lil munafikina, sifatnya orang-orang munafik. Jadi meskipun Allah tidak mengungkapkan secara zahiriah bahwa sifat orang munafik seperti ini, tapi para ulama tafsir sepakat bahwa allazina di sini adalah sifatnya orang-orang munafik. Bagaimana sifatnya orang-orang munafik? Yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dia mengambil orang-orang kafir aulia. Aulia ini berasal dari kata wali. Biasa kita kalau di istilah di sekolah atau di madrasah, wali kelas. Berarti dia yang bertanggung jawab di kelas itu. Biasa kita istilahkan juga wali orang tua. Berarti orang tua itu yang bertanggung jawab kepada anaknya. Bisa kita juga artikan orang yang tidak punya orang tua, wali siswa. Dia walinya, tidak mutlak orang tuanya, dia walinya. Artinya apa? Wali itu adalah memberikan perlindungan. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang tua memberikan perlindungan kepada anaknya. Bisa jadi ada orang bukan anaknya, tetapi dia memberikan perlindungan kepada anak itu, dikatakan wali. Ataukah seorang guru memberikan perlindungan kepada kelas itu, maka dikatakan wali kelas. Begitu juga kita istilahkan wali kota. Dia memberikan perlindungan kepada kota itu. Makanya salah satu sifatnya orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mengambil perlindungan atau teman untuk minta perlindungan min dunil mu'minina, selain daripada orang-orang mukmin. Ketika orang-orang mukmin ada yang bisa kita mintai perlindungan. Makanya Bapak Ibu saya melihatkan bahwa suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah SAW, dia mengatakan, anna rajulan minal musyrikina lahika bin nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu ma'ahu. Suatu ketika ada seorang yang mengikuti Nabi, baginda Rasulullah, untuk ikut dalam satu perang. Jadi ada orang musyrik atau orang munafik mengikuti Nabi untuk ikut bersama-sama dalam berperang. Lalu Nabi mengetahui bahwa orang ini bukan mukmin sejati. Faqala lahu irji'. Nabi mengatakan kepada orang ini, irji', kembali. Kamu tidak bisa ikut bersama kami. Irji', kembali. Fa innala nastagani bimusyrikin. Kami tidak membutuhkan bantuan orang-orang musyrik. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang munafik itu tidak bisa kita mintai perlindungan. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, sejarahnya itu perang Uhud. Sekira yang pernah kita haji atau umrah, biasa kita pergi berziarah ke perang Uhud. Sejarahnya perang Uhud, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu adalah sejumlah orang-orang munafik yang ikut bersama dengan Nabi, maka Nabi dikalahkan dalam perang Uhud. Meskipun jumlahnya orang muslim pada saat itu sudah banyak. Berbeda dengan perang Badar. Perang Badar, Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun jumlahnya Nabi dengan sahabatnya hanya ratusan, dapat mengalahkan ribuan orang-orang kafir, karena mereka tidak disusupi oleh orang-orang munafik. Inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Bahwa salah satu sifat daripada sifat orang munafik itu meminta perlindungan kepada orang-orang kafir ketika masih ada orang-orang mukmin yang bisa dimintai perlindungan, Bapak Ibu yang saya muliakan.
Lalu Allah bertanya, ayabtaguna, istifham. Jadi al-alif di sini a, kata para mufassir mengatakan ayabtaguna, al-alif di sini adalah al-aliful istifham, alif yang mempunyai makna bertanya. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dijawab Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya perlu penegasan atau takrir. Sudah jelas. Tidak perlu kita jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah kamu mencari di sisi orang-orang munafik al-izzah, kekuatan, bisa juga diartikan kemuliaan, izzah. Apakah kamu mencari pada sisi orang-orang munafik itu kekuatan? Kata Allah, maknanya tadi istifham, tidak pantas kamu mencari kekuatan di sisi orang-orang munafik. Fa innal izzata jami'a, karena sesungguhnya kekuatan atau kemuliaan itu adalah milik Allah semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kekuatan, kemuliaan itu adalah milik Allah. Kita tidak pantas mencari-cari kekuatan pada diri orang-orang munafik. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Kalau ada Bapak Ibu yang saya muliakan yang disandingkan dengan kata kerja lampau itu bermakna penegasan, sudah pasti. Telah kami turunkan kepadamu Alkitab, yang dimaksud di sini fil kitab, di dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat maksudnya Bapak Ibu yang saya muliakan, an iza sami'tum ayatillahi, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahzau. Inilah ciri kedua orang munafik yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang munafik Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak tersentuh. Padahal orang mumin, allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihi ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka itu sangat meresap dalam jiwanya. Itulah orang mukmin. Tapi orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha. Kalau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia abaikan, dia ingkari, tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan. Yukfaru biha. Lebih daripada itu, wa yustahzau biha, dia mengolok-olok, dia mengejek-ejek ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya kita hati-hati. Biasa kita mengambil sendagurau itu ayat-ayat Allah untuk lelucon, itu tidak boleh Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu banyak ayat-ayat biasa dipelesetkan lalu ditertawakan. Itu biasa kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang saya muliakan. Atau mengambil ayat-ayat yang dia terjemahkan semaunya. Satu contoh, pernah saya ketemukan salah seorang, dia mengatakan, engkau boya Pak Bura besakku, komeko apa sih ba aluru bas, engkau Pak Bura besakku, agan akan watabas sama. Seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu adalah bentuk pengejekan kita, bukan penghormatan kita kepada Al-Quran. Dia seenaknya memberikan interpretasi Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, sama seperti waktu awal-awal corona, di dalam Al-Quran ada mengatakan wakarna, wakarna itu corona. Ini semua
merusak kemuliaan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita menerjemahkan, memaknai Al-Quran semau-mau kita, padahal ada pedoman yang kita harus pedomani untuk mengetahui, memahami Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kamu mendapatkan orang seperti ini, ketika ayat-ayat Allah Al-Quran dibacakan, dia mengingkari bahkan mengejek-ejek Al-Quran, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'ahum, kalau ada orang yang berbicara tentang Al-Quran, justru dia tidak memahami, mempelajari, justru dia mengejek-ejek Al-Quran, merusak kehormatan Al-Quran, kata Allah, fala taqudu, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairu, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka memalingkan pembicaraan ke hal yang lain. Jangan duduk bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita duduk ikut tertawa, ikut membenarkan? Apa kata Allah? Innakum izan misluhum, kalau begitu sama kamu juga dengan orang munafik ini, berarti kamu juga termasuk orang munafik. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita duduk ikut tertawa, ikut mentertawakan, seakan-akan membenarkan, innakum izam misluhum, kalau begitu kamu seperti mereka, orang munafik itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya dalam riwayat, wa kanal munafiquna yajlisuna ila ahbaril yahudi, bahwa orang-orang munafik pada zaman Nabi, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sering duduk bersama dengan orang-orang para pendeta, orang-orang Yahudi. Fayasharun Al-Quran, bukannya mempelajari Al-Quran, tetapi dia mengolok-olok, mencaci maki Al-Quran. Seperti inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, salah satu cucu baginda Umar bin Khattab, dia meriwayatkan annahu ahaza qauman yasrabun al-khamar, satu ketika dia mendapati suatu kaum, suatu kelompok meminum khamar. Lalu di antara ada orang yang dia tidak meminum khamar, tapi dia duduk menemani dia. Bahkan orang itu kata Umar bin Abdul Aziz, innahu shaimun, dia berpuasa. Jadi dia berpuasa, temannya itu berpuasa, yang lainnya minum khamar, tetapi dia tidak menegur. Seakan-akan dia terlena dengan mereka, duduk bersama mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innakum izan misluhum, berarti kamu sama juga seperti orang yang minum khamar. Dia mengiyakan, dia tidak menegur meskipun Anda adalah berpuasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir bersama mereka fi jahannam jami'ah, di dalam neraka jahanam semua, karena sifat dan perilakunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya kira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Baru kita mempelajari dua sisi daripada sifat-sifat orang munafik. Insyaallah mudah-mudahan pada pelajaran yang akan datang kita akan lanjutkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira demikian pelajaran kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita insyaallah senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan kesehatan, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini dalam pengajian subuh, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.